Nah, ini dia sebuah hal yang enak untuk dibahas santai, tapi kok lagi-lagi nampar karena benar ya. Hal apa itu? Kita bahas. Yuk. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo semuanya. Apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Emang bener, paling enak itu mendengarkan Pagar Kehidupan sambil kita rileks ya. Capek abis kerja, capek mungkin abis disakitin orang. Ups, udah capek juga menjalani kehidupan, gak tahu harus ngapain. Tiba-tiba ketemu video ini seizin Tuhan, itu enak banget. Kenapa? Karena di hari ini kita akan kembali ngebahas sebuah topik yang seizin Tuhan insya Allah akan lagi-lagi sama dengan sebuah doa yang baru-baru ini kamu panjatkan kepada Tuhanmu untuk dikasih pertolongan. Benar, aneh tapi nyata ya, Pagar Kehidupan adalah sebuah hal yang bisa dibilang perpanjangan tangan Tuhan buat kamu. Jadi siapapun kamu, anak baru ataupun anak lama, kamu tetap sahabat saya. Kita bahas yuk topik yang seru di hari ini. Bisa jadi ini lagi-lagi pas sama kamu. Gini, kali ini kita masih ngebahas sebuah topik yang ada kaitannya dengan LOA atau hukum tarik-menarik, atau biasa disebut juga kekuatan pikiran sebagai doa ya teman-teman. Kali ini kita akan ngebahas lebih dalam, namun belum pernah dibahas sama Pagar Kehidupan. Gini teman-teman, kita bicara soal rezeki dulu ya. Kamu percaya nggak sih kalau rezeki itu sama persis seperti sebuah gua? Kamu pernah masuk ke dalam sebuah gua terus kamu teriak? Teriakan kita di dalam goa itu pasti yang paling mendengar adalah kita sendiri. Semakin keras kita berteriak, suara itu akan kembali persis sama seperti bunyi teriakan kita. Nah, sadar nggak sih hukum tarik-menarik untuk masalah rezeki itu persis kayak gitu. Dalam arti begini teman-teman. Coba sekarang lihat hidup kita sendiri deh. Lihat, benar nggak tebakan saya? Kalau apa yang hadir ke dalam hidup kita, itu pasti adalah sesuatu hal yang ada juga pada orang lain, tapi kita tuh ikut bahagia ketika orang lain mendapatkan hal itu. Misal, kamu sekarang udah punya pasangan. Nah, pasanganmu itu persis banget seperti seseorang yang kamu impikan dan kamu doakan orang lain untuk mendapatkannya loh, secara tidak sadar. Rezeki kamu sekarang membaik atau memburuk? Semakin rezeki kamu membaik, sadar atau tidak, itu jadi bagus karena kamu secara tidak sadar loh ya, pernah mendoakan rezeki orang lain untuk jadi lebih baik juga. Betul sekali, kita adalah sama persis seperti apa yang kita doakan untuk orang lain. Itu yang akan kita bahas di hari ini. Bagaimana fenomena ternyata hukum tarik-menarik itu sama persis seperti kejadian kita berteriak di dalam gua tadi ya. Semakin kita kencang berteriak, yang kembali ya suara kita juga. Persis bunyinya, persis kata-katanya. Nah, sekarang saya ingin kamu berhenti melihat keburukan dan kebaikan orang. Saya ingin saat ini juga coba lihat diri kita sendiri. Yuk, lihat diri kita sekarang. Nah, di dalam diri kita ini, itu sebenarnya banyak banget harta. Harta berupa data-data kehidupan yang kalau kita teliti, kita bisa jadi orang makin kaya, makin dapat jodoh yang makin bagus, makin banyak keberuntungan yang datang. Caranya gimana mas? Lihat ke dalam diri kita. Kemalangan apapun yang hadir dalam hidup kita kemarin, itu bisa datang seizin Tuhan karena kita, mohon maaf, pernah iri dengan orang lain. Saya ulangi perkataan saya ya, maaf nih. Keburukan apapun yang hadir ke dalam diri kita secara tidak sadar, itu bisa datang ke dalam hidup kita karena di masa lalu kita pernah iri dengan orang lain dalam batin atau ucapan. Misalnya gini, kamu sekarang dapat pasangan yang mohon maaf kelakuannya tuh ya negatif banget ya. Coba inget-inget deh, pernah nggak sih di masa lalu kamu benci dengan yang namanya sebuah hubungan? Misalnya nggak usah hubungan orang lain deh, maaf ya kalau ini benar. Kamu ngelihat orang tuamu sendiri, kesel banget sama bapak ibu. Kenapa sih bapak ibu tuh tengkar terus? Ketika kita kesel sama hubungan asmara,
yaitu hubungan asmara orang tua kita sendiri, kebencian kita kepada sebuah hubungan, itu akan menciptakan sebuah peristiwa romansa yang buruk bagi kita di masa depan. Bener, itu fakta. Sama juga kayak gini, misalnya kamu ngelihat teman kamu dapat pacar atau dapat pasangan atau bahkan nikah gitu ya, mantanmu nikah, rasanya kesel gitu ya ketika ngelihat mantanmu nikah sementara kamu jomblo. Hati-hati, ketika diri kamu benci dengan hubungan orang lain, disitulah kamu sedang mengukir kisah romansa yang buruk bagi dirimu sendiri di masa depan. Nah, sama juga soal uang. Kalau diri kamu sekarang, maaf ya, rezekinya makin lama makin sempit, inget-inget di masa lalu. Berapa kali kamu benci sama rezeki orang lain secara tidak sadar maupun secara sadar? Saya coba ingetin kamu ya. Pernah nggak di masa lalu kamu melakukan hal seperti ini nih? Harga cabai rawit naik. Wah, begitu kamu mau beli cabai rawit di pasar, kamu tanya dong, berapa cabai sekilo bang? Terus abangnya itu ngasih harga yang di luar ekspektasi kamu, lebih tinggi. Di situ kamu kesel, mahal banget sih, kemarin nggak segitu. Terus akhirnya kamu nawar. Eits, hati-hati ya, hati-hati. Ketika kita kesel dengan naiknya harga, apalagi sampai nawar, itu berarti kita udah ngurangin rezeki orang lain dengan menawar. Yang kedua, kita juga benci dengan yang namanya rezeki orang lain nambah dengan kenaikan harga cabai tersebut. Hati-hati loh, ya. Ya tapi kesel mas, ingat, kalau kita kesel lebih baik diem daripada mengumpat ataupun mengutuk. Ingat pesan saya, ketika kamu benci atau kesel dengan sesuatu hal, tutup mulut kita, alihkan batin kita ke hal lain. Kalau dalam Islam itu biasa disebut istighfar, minta ampun sama Tuhan. Itu lebih bagus daripada kita secara spontan, kalau nggak ngeledek, ngutuk, bahkan kalau lagi di pasar nih, maaf ya, kamu kok nawar mulu. Jangan pernah menawar, karena menawar itu mengurangi rezeki orang. Dan ketika kamu senang rezeki orang dikurangin, itu yang kamu kurangin rezekimu sendiri loh di masa depan. Sadar nggak? Ini fakta. Pernah seperti itu? Nah, itu penyebabnya. Nah, bagaimana dengan hal lain mas? Sama, misalnya gini, diri kamu mesen makanan dari ojek online gitu ya. Ini sering juga nih, saya harus bahas. Udah datang tuh makanan dianterin sama abang atau mbak-mbak Gojek atau Grab gitu ya. Harusnya berterima kasih dong. Ini enggak. Karena apa masalah gitu ya. Hanya sekedar basah dikit kamu kasih rating bintang 2, bintang 3 tuh mbak-mbak Gojek atau mas-mas Gojek tadi. Akibatnya apa? Gara-gara rating kita, rezeki dia jadi turun. Nah, siapa yang paling turun rezekinya? Apakah mereka? Bukan, kita sendiri di masa depan. Hati-hati. Pokoknya ingat, apapun yang kita lakukan kepada orang lain, itu kembali kepada kita, teman-teman. Sama persis seperti filosofi suara berteriak di dalam gua tadi. Itu suara gemaknya kembali ya ke kita lagi. Sama persis bentuknya, sama persis kata-katanya. Bener? Masuk akal kan? Nah, mulai sadar? Belum. Itu belum nampar. Ada satu lagi yang lebih nampar. Maaf ya, saya harus nampar kamu demi kebaikan. Gini nih. Siapa di antara kita pernah membuat sebuah konten dengan tujuan supaya orang tahu, "Hey, aku bahagia loh." Saya ulangi. Siapa di antara kita pernah buat konten di sosmed dengan tujuan di lubuk hati yang terdalam kita pengen berkata kepada dunia, "Hey, aku baik-baik saja loh. Hey, aku bahagia." Pernah nggak kayak gitu? Nah, kan ketampar. Maaf ya, itu sebenarnya bukan hal yang baik. Saya ulangi, itu bukan hal yang baik. Kenapa? Karena ketika kita melakukan itu, teman-teman, niat kita itu sebenarnya tidak bagus. Loh, kenapa nggak bagus, Mas? Kan saya cuma pengen menunjukkan bahwa saya ini oke. Kamu sadar nggak? Kamu tuh mendustakan kebahagiaan kamu sendiri. Kamu sadar nggak? Kamu ngebohongin dirimu sendiri. Bener. Kenapa kita harus membuat orang lain tahu bahwa kita baik-baik aja dan bahagia? Apa kita nggak capek jadi orang palsu? Ingat teman-teman, semakin kita menebarkan kepalsuan, kita sendiri yang capek.
Saya ulangi, semakin kita menebarkan kepalsuan kepada dunia, kita sendiri yang capek. Sama kayak filosofi suara di gua tadi. Apa yang kamu teriakkan ya kembali kepada kamu, persis seperti itu. Kalau kita meneriakkan kepalsuan kepada dunia, kepalsuan itu kembali kepadamu dan akhirnya membuat kamu habis bikin konten nangis sendiri. Sedih sendiri karena sadar, kok aku harus palsu kayak gini sih? Ups, ketampar ya. Aduh, maaf ya. Maaf banget nih kalau ini bener dan ini kamu banget. Gak apa-apa, kita berubah demi kebaikan, demi masa depan yang lebih baik. Nah sekarang gini, karena kamu menonton sampai hampir habis, saya punya daging dan emas yang bisa mengobati kamu. Setelah kamu sakit ditampar-tampar oleh pagar kehidupan gitu ya, karena ini benar semua, saya punya obat yang pas buat kamu. Obatnya gimana mas? Gini, mulai detik ini, selalu ingat filosofi berteriak di dalam gua. Jadi, kalau ada orang lain memiliki rejeki yang bagus, kamu langsung katakan saat itu juga, kamu semakin lama semakin bahagia ya. Aku senang dengan kebahagiaan kamu. Alhamdulillah, terima kasih atau puji Tuhan. Doakan orang lain dengan doa terbaikmu walaupun orang itu tidak kamu kenal. Saya ulangi ya, doakan orang lain dengan doa terbaikmu walaupun orang itu tidak kamu kenal, ataupun kalau kamu kenal, mohon maaf, orang itu pernah kamu benci di masa lalu. Tetap doain dia. Kenapa? Karena ingat, doa baikmu kembali kepada siapa? Ya kepada kamu lagi. Yang kedua, ini terutama perempuan ya. Kalau bisa di pasar jangan nawar. Ya, harga cabai naik tuh bukan karena dia iseng naikin, tapi karena emang dari sananya naik. Beli aja, kalau nggak mau beli, nggak usah nawar. Kenapa? Karena ketika kita nawar barang, itu berarti kita ngurangin rezeki orang. Ketika kita senang rezeki orang berkurang, berarti nanti di masa depan, secara tidak sadar, rezeki kita sempit sendiri. Tiba-tiba banyak utang, dapat uang cepet habisnya, jadi nggak berkah tuh, bahaya ya. Nah, yang berikutnya, ini simple. Perbanyaklah berbagi, bersedekah, atau berderma sambil kamu doakan orang yang kamu tolong. Contoh, misalnya kamu menolong anak yatim. Kamu sebagai sahabat pagar kehidupan udah tahu dong, berulang kali saya ngajarin bersedekah itu harus dan disertai dengan doa terbaik. Kamu doakan tuh anak yatim, ya Tuhan, saya bersedekah karena Engkau. Tolong berkahi anak-anak yatim ini, berikanlah mereka kebahagiaan dan kebaikan. Semoga mereka bahagia dengan apa yang saya berikan ini. Terima kasih. Amin. Doain terus orang lain yang kamu kenal atau tidak, yang kamu benci atau tidak, sebanyak mungkin. Itu akan kembali kepadamu. Percaya deh sama saya, itu benar. Ya. Jadi kalau sekarang diri kamu secara tidak sengaja ketemu dengan video ini, ngerasa kok kayak ditampar banget nih pagar kehidupan nih ya. Saya baru tahu ilmu gini, tapi bener sih. Hati saya berkata ini bener mas, karena relate banget dengan apa yang pernah saya alami. Ya udah, tunggu apa lagi? Yuk kita sama-sama berubah ya. Sama-sama berubah ke arah yang lebih baik. Kamu bisa kok, karena ini sederhana banget, tapi bener-bener kenyataan. Ingat perkataan saya, selalu ingat filosofi berteriak di dalam gua. Apa yang kamu teriakkan akan sama persis seperti apa yang kembali kepadamu kembali. Semua hanya masalah waktu teman-teman. Banyak berbuat baik ya, tutup amal buruk kita dengan banyak berbuat amal baik. Itu yang benar, oke? Fokus jadi orang baik. Kalau kamu suka dengan video ini teman-teman, klik jempol ke atasnya. Terima kasih dan sebarkan pagar kehidupan kepada banyak orang ya. Menyebarkan pagar kehidupan pun itu termasuk amal baik loh. Kalau kamu ingin ditolong orang di masa depan, tolong orang lain dulu sebanyak mungkin. Salah satunya dengan ngebagiin materi ini ke orang-orang yang kamu tahu. Barangkali dia butuh. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.